Permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini yakni permasalahan sampah. Sementara dengan bertambahnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia, maka akan bertambah juga jumlah sampah yang ada. Secara tidak sadar, setiap hari kita selalu menghasilkan sampah, mulai dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Sesuai faktanya, meningkatnya pembelian barang dan makanan melalui daring atau e-commerce saat pandemi menggunakan kemasan plastik dan penggunaan peralatan yang sekali pakai, misalnya masker medis. Permasalahan sampah plastik tersebut apabila semakin banyak jumlahnya di lingkungan, maka akan berpotensi mencemari lingkungan dan mengingat bahwa sampah plastik itu sendiri akan terurai dalam tanah membutuhkan waktu lebih dari 20 sampai ratusan tahun, bahkan sampai 450 tahun. Dampak sampah plastik bagi lingkungan antara lain tercemarnya tanah, air tanah, makhluk yang ada di dalam tanah, bahkan mencemari makhluk hidup yang ada di laut. Racun-racun dari plastik yang masuk ke dalam tanah dan air laut akan membunuh hewan-hewan yang ada di dalamnya, seperti cacing dan ikan. Kandungan zat di plastik yang tidak dapat terurai, meskipun termakan binatang maupun tanaman, akan menjadi racun berantai. Sesuai urutan rantai makanan, sampah plastik juga mengganggu jalur air dan yang meresap ke dalam tanah, menghalangi sirkulasi udara, menghalangi sirkulasi udara yang ada di dalam tanah dan menurunkan kesuburan tanah. Penyebab dari bencana banjir dikarenakan pembuangan sampah plastik yang sembarangan di sungai yang dapat mengakibatkan pendangkalan sungai dan penyumbatan aliran sungai. Sampah plastik memang tidak dapat diurai secara alami. Jadi untuk mengurangi sampah plastik, sebaiknya kita harus bijak menggunakan plastik. Dan kita juga harus bisa mengolah sampah plastik itu sendiri. Untuk itu, kita perlu melakukan yang namanya 3R. R yang pertama itu reuse. Reuse ialah menggunakan kembali barang-barang yang terbuat dari plastik. Contohnya kantong plastik yang kayak kita beli di minimarket itu bisa digunakan kembali. Terus reduce, ya mengurangi pembelian dan penggunaan barang-barang dari plastik. Contohnya kalau kita belanja ke minimarket, ke pasar, kita bawa keranjang sendiri, bawa tote bag sendiri atau yang lain. Terus recycle, R yang ketiga recycle. Recycle ialah mendaur ulang barang-barang yang terbuat dari plastik. Terus pandangan saya ingin menyampaikan adalah sampah plastik adalah permasalahan yang sangat besar. Tidak hanya di tanah saja, di laut pun ada yang namanya mikroplastik. Sekecil apapun plastik, kita harus bijak menggunakannya dan jangan mencemari lingkungan. Terima kasih.